Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat yang kecil sampai yang besar, dari yang kita akui sampai yang tidak kita akui. Semuanya bersumber dari yang esa, ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dibimbing Allah menjadi hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, kami ingin ucapkan ribuan terima kasih buat jamaah Masjid Al-Amani yang sempat hadir di acara khataman kitab di masjid kami, Masjid Fajar Siddiq. Mohon maaf jika saat itu tidak sempat menyambut, menjamu ya, karena kondisi yang belum memungkinkan atau tidak memungkinkan. Tapi insya Allah kehadiran jamaah mewakili yang lain dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti di awal tahun kita akan ngaji kitab baru dari awal lagi. Semoga yang memiliki kesempatan untuk bergabung, hadir ya, bisa bergabung dan meramaikan majelis ilmu tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas kekhususan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-13 dan insyaallah yang ke-14, yang mana yang ke-14 itu merupakan kekhususan yang terakhir ya, dari kekhususan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum. Setelah itu nanti kita akan membahas keistimewaan umat ini, tetapi per bab, bab wudu, bab salat dan seterusnya akan dibahas tentang keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu di keistimewaan yang ke-11, bahwasanya umat ini adalah satu-satunya umat yang kuburan nabinya ketahuan, di mana setiap dari kita ini pacak menunjukkan di mana nabi dikubur. Umat lain tidak bisa dan tidak diketahui di mana kuburan Nabi Adam, di mana sebetulnya kuburan Nabi Musa, kuburan Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Isa memang belum wafat, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, tidak ada. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan dengan diketahuinya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu-satunya umat. Bapak kalau berangkat insyaallah, kalau yang hadir di sini diberikan kesempatan bisa berkunjung ke Madinah, ke Masjid Nabawi ya, menyampaikan salam secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian pada minggu lalu, keistimewaan yang ke-12 adalah umat yang sudah disebut-sebut dalam Taurat, Injil, Zabur, itu cuma umat Nabi Muhammad. Artinya umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, itulah tahu kage di akhir zaman itu ada umatnya Nabi Muhammad, ciri-cirinya 1, 2, 3, dan 4. Kita sebutkan bahwasanya salah satu cirinya umat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam Injil, disebutkan dalam Zabur adalah umat itu Hammadun. Apa itu Hammadun? Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling mudah mengatakan Alhamdulillah, umat yang sering mengatakan Alhamdulillah. Bapak ibu bangun tidur, yang diucapkan bukan apa-apa, yang pertama kali diucapkan Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau ceramah seperti saya, apa yang diucapkan di awal kalimat? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Misalnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Ciri-cirinya umat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, umat tersebut adalah umat yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas keistimewaan kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-13. Apa itu, Ustaz? Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah anna hadhihi al-ummata la tajtami'u ala dhalalatin. Keistimewaan yang ke-13 dari umat Nabi Muhammad, bahwasanya umat ini tidak mungkin sepakat atas kesesatan. Apa Pak? Bu? Tidak mungkin umat Nabi Muhammad ini sepakat untuk menyetujui kesesatan. Mustahil. Sampai hari kiamat tidak mungkin umat ini menyepakati kesesatan. Artinya apa? Kalau ada kesesatan, umat ini pasti akan memberikan perlawanannya, akan meluruskan, akan membenarkan. Tidak mungkin mereka sepakat atas satu kesesatan. Apa artinya, Ustaz? Disebutkan di sini ikhtassallahu hadhil ummata bi an la tajtami'a ala dhalalatin. Allah mengkhususkan umat ini untuk tidak sepakat, untuk tidak bersatu atas kesesatan. Maka dari itu kesimpulan yang pertama, apa itu? Ijma'nya umat ini adalah hujjah. Ijma'nya artinya kesepakatan umat ini itu hujjah. Kita pernah belajar Pak, atau pernah dengar minimal dalil di dalam umat Islam itu ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Kita kalau nak nyari hukum, nak cari tahu dari mana hukumnya, sumbernya kemana, rujukannya ke Quran. Kalau ndak kate di Quran, ke hadis, ke sunnahnya Nabi. Ndak kate kemana? Ke ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan seluruh mujtahidin, ulama-ulama yang ilmunya sangat mendalam. Itu kalau mereka sudah sepakat, maka itu menjadi hujjah. Siapapun yang menyelisihinya bisa dikatakan salah, bahkan bisa dikatakan sesat. Itu yang pertama. Apa kesimpulan yang pertama? Karena umat ini tidak mungkin sepakat atas kesesatan, maka kesepakatan umat ini yang bahasa syariahnya ijma', itu tidak mungkin ulama kita sepakat galau atas kesesatan. Sehingga ijma' mereka itu menjadi hujjah, menjadi dalil. Siapapun yang menyelisihinya, berbeda dengan hasil ijma'nya, berbeda dengan hasil kesepakatan para ulama, maka yang menyelisihi itu bisa dikatakan menyimpang atau bahkan sesat. Contoh,
Ulama kita sepakat bahwasanya imam sholat tidak boleh perempuan mengimami laki-laki. Titik. Jika ada ulama atau siapapun hari ini berpendapat mengatakan boleh perempuan jadi imam laki-laki, maka dia bisa dikatakan menyimpang atau bahkan sesat. Memang ada ustadz yang berpendapat semacam itu, ada seorang mu'allaf perempuan di Amerika sekarang, seorang profesor itu masuk Islam, kemudian punya pendapat mengatakan perempuan boleh jadi imam dalam sholat, mengimami laki-laki. Bapak jingok baik di Google kaget. Pernah dengar Pak ya? Ada ya? Itu bisa kita katakan, walaupun dia pakai ayat Quran, walaupun dia pakai hadis Nabi Muhammad, andaikan make, bisa kita katakan salah, menyimpang, bahkan sesat. Kenapa? Karena dia menyelisihi kesepakatan ulama yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin sholat bagi laki-laki. Walaupun laki-lakinya anak kecil, tidak boleh. Contoh lain, ulama sepakat anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat dari anak perempuan. Sepakat ulama. Kemudian hari ini ada yang berpendapat begini, itu kan dulu Pak Ustaz, ketika perempuan belum banyak kebutuhan. Sekarang ini ada rumah tangga perempuan yang nyari nafkah Ustaz. Laju, ya kalau begitu boleh kita ubah perempuan dapat sama dengan laki-laki demi mengangkat harkat martabat perempuan. Misalnya mereka berdalih begitu, kami katakan pendapat itu salah, menyimpang, bahkan sesat. Kenapa? Karena ulama sepakat anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Dan kesepakatan ini tidak mungkin sesat. Kenapa? Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin mereka sepakat di atas kesesatan. Contoh lain, mohon maaf ini dengan segala hormat, jilbab, menutup aurat bagi perempuan. Ulama sepakat sebagaimana disebutkan oleh ulama kami di Al-Azhar, termasuk Syekhuna, guru kami Syekh Ali Jum'ah, mengatakan ulama sepakat khalafan wa salafan wa khalafan. Ulama terdahulu dan ulama sekarang sepakat jilbab atau menutup aurat bagi perempuan itu wajib. Jika kemudian ada seseorang tidak wajib, mohon maaf, meski dia ulama besar, karena menyelisihi ijma', bisa dipastikan pendapatnya keliru, bahkan menyimpang. Kenapa? Umat ini nggak mungkin sepakat atas kesesatan. Sampai sini jelas kira-kira Pak ya? Insya ijma' bahwasanya haji itu hanya bisa dilakukan di kota Mekah. Kemarin-kemarin ini ada wacana, entah dari siapa yang mengawalinya, karena Mekah sudah tidak muat lagi. Cak mana kalau Mekah ini kita pindah ke haji ini di negara masing-masing baik. Pakai alasan biar tidak terjadi kematian, desak-desakan dan sebagainya. Kita katakan pendapat itu sesat. Kenapa? Karena ulama sudah sepakat haji hanya dilakukan di kota Mekah. Sampai sini jelas kira-kira Pak? Pegang betul ijma' ini Pak. Ya, tapi hati-hati, beda antara ijma' dengan ijtima'. Di masa-masa politik pada tahun lalu ada ijtima' ulama. Ijtima' itu artinya perkumpulan. Kalau ijma' artinya kesepakatan. Artinya ijtima' ulama berkumpul, kemudian mereka sepakat. Boleh nggak kita menyelisih mereka? Boleh. Karena itu hanya perkumpulan sebagian ulama saja. Tapi kalau sudah ijma', artinya seluruh ulama yang mujtahid, yang memiliki ilmu yang mendalam, itu kalau mereka sudah sepakat
maka siapapun yang menyelisihinya bisa dikatakan salah ataupun sesat. Kenapa Ustadz? Sekali lagi, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, ulamanya tidak mungkin sepakat atas kesesatan. Sampai sini kira-kira jelas Pak? Insya Allah. Itu poin yang pertama yang kami nak anjuk tahu. Yang kedua, wa bi anna ikhtilafahum rahmah. Dari keistimewaan yang ke-13 ini dapat disimpulkan juga bahwasanya perbedaan umat itu rahmat. Perbedaan di antara para ulama itu Pak, rahmat. Mohon maaf kalau orang awam biasanya suka kebingungan, Ustadz, kenapa sih ulama beda-beda galau, aku pusing jadinya Pak Ustadz, melo yang mana aku nih, gitu ya. Tapi kalau orang itu mau belajar, mau mendalami, nak dengar, nak bertanya sama ulama, mereka akan dapati perbedaan antara ulama itu justru rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru rahmat. Contoh, menyentuh suami istri, suami menyentuh istri atau istri menyentuh suami. Pendapat Imam Syafi'i kita tahu membatalkan wudu. Sedangkan pendapat Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Sekarang dalam konteks haji, tawaf yang di pelataran Ka'bah itu, pacak 100.000 orang di situ, berkumpul jadi satu. Mustahil tidak sentuhan laki perempuan, sulitnya pasti bersentuhan itulah. Padahal syarat sahnya tawaf keliling Ka'bah itu syaratnya harus punya wudu. Sekarang kalau bapak bersikukuh, bersikeras, aku pokoknya mazhab Imam Syafi'i, itu bapak tidak bakal selesai tawaf. Baru setengah putaran lah kesenggol dengan perempuan, kesenggol dengan istrinya, batal keluar dia dari masjid, ambil wudhu, masuk lagi, batal lagi, keluar lagi, uanglah selesai sa'i, dia masih tawaf, masih putaran pertama. Akhirnya apa? Kata para ulama, bagi orang yang melaksanakan tawaf, silahkan untuk mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Jadi rahmat nggak Pak? Jadi rahmat, jadi solusi, jadi solusi. Jadi perbedaan di antara ulama itu jangan dianggap pertikaian, permusuhan, bukan. Justru itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, wah, repot kita. Apalagi manusia ini pikirannya beda-beda. Kalau disatukan galau, justru mereka tidak akan mendapatkan penghormatan kepada pikiran dan akal mereka. Contoh lain, bahkan ini disebutkan oleh khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, la yasurruni anna ashaban nabi lam yakhtalifu. Saya enggak senang kalau sahabat Nabi itu enggak pernah berbeda. Untung para sahabat itu pernah berbeda juga, Pak. Sekali lagi, sahabat-sahabat Nabi itu, Pak, itu tidak kemudian satu pendapat terus, enggak. Mereka juga berbeda-beda. Jadi mohon maaf kalau hari ini ada kelompok mengatakan kita harus ikut sahabat Nabi. Pak, sahabat Nabi juga kadang beda-beda. Jadi enggak semua kemudian kalau ikut sahabat Nabi kita enggak beda, bisa beda. Saya kasih contoh. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa sahabat ke kampungnya orang Yahudi di Madinah. Namanya Bani Quraidah. Nama kampungnya Bani Quraidah. Apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi berpesan kepada rombongan sahabat yang nak berangkat itu, wahai sahabat, kalian nak berangkat ke Bani Quraidah, janganlah salah satu di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu pesannya Nabi Muhammad. Janganlah
sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat, siap ya Rasulullah. Mereka sepakat semua kaget nak sholat di Bani Quraidah. Berjalan, rupanya terjadi kendala satu atau beberapa kendala. Waktu asar telah tiba, tapi mereka belum sampai Bani Quraidah. Bahkan waktu asar sudah habis, sudah mau Di sini para sahabat laju berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, kalau aku sholat di sini baik, bukan di Bani Quraidah. Kenapa? Karena kalau kita paksakan sampai Bani Quraidah, kaget waktu maghrib, lah lewat waktunya. Kata sebagian sahabat, oh indah, pesan Nabi jelas, sholat asarnya di Bani Quraidah. Terjadilah dua pendapat itu, Pak. Siko memahaminya secara tekstual. Tekstual itu apa? Apa kata Nabi? Jadi mereka memahami, sebagian sahabat, pokoknya kita sholat di Bani Quraidah, walaupun sholat asar waktunya habis, pokoknya di Bani Quraidah. Artinya mereka memahaminya secara apa adanya, tekstual. Yang siko kelompok sebagian sahabat berkata begini, betul Nabi itu memang mengharapkan kita sholat di sana kalau belum lewat waktu asar. Kalau kita paksakan ke sana waktu asar telah lewat, ya tidak boleh juga. Tetap harus sholat sesuai dengan waktunya. Maksud Nabi itu kita berangkatnya cepat-cepat, gerakannya biar cepat, langkahnya cepat, agar sampai di sana waktu asar masih tiba. Tapi jika waktu asar sudah mau habis dan kita belum sampai, ya sholat di mana bahaya. Akhirnya sebagian sholat di tempatnya, sebagian melaksanakan sholat di Bani Quraidah. Pulang sahabat ini, lapor ke Nabi, Nabi kemarin tuh kami itu berbeda pendapat. Berbeda cak mana? Kami sesuai dengan pesanmu Nabi, sholat asarnya di Bani Quraidah. Jadi kami sholat asarnya di Bani Quraidah. Tapi sebagian dari kami, karena takut waktunya habis, sholatnya tidak di Bani Quraidah. Apa kata Nabi? Semuanya tidak ada yang salah. Dua-duanya dibenarkan Nabi. Lam yu'annif ahadan minhum. Rasulullah tidak pernah menyalahkan salah satu di antara mereka. Begitulah ya, ikhtilaf umat Nabi Muhammad itu rahmat. Jadi kita ini tidak usah ribut-ribut lagi ya. Nah, bersalawat tadi, alhamdulillah. Yang tidak galak bersalawat seperti tadi, pengennya salawat dewa-dewa, ya lajulah ya. Jangan nyalah ke ya. Jadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang pertama tadi, bahwasanya ijma'nya umat ini adalah hujjah. Siapapun yang menyelisihi kesepakatan para ulama, maka bisa dikatakan salah ataupun sesat. Nah, pertanyaannya ini, Pak Ustadz, cak mano kami cara mengetahui apa baik yang sudah disepakati ulama itu? Apa saja masalah-masalah yang sudah disepakati oleh para sudah ada kitabnya, Pak. Mulai dari abad ya terdahulu, seperti Al-Imam Ibnul Munzir punya kitab namanya Al-Maratibul Ijma'. Ya, itu kumpulan-kumpulan hasil ijma'nya para ulama. Yang terbaharui tebalnya kurang lebih segini, Pak. Hampir 1000 halaman. Ensiklopedia Ijma', artinya mengumpulkan seluruh kasus yang telah disepakati ulama. Nah, itu sebetulnya seorang muslim harus tahu. Kenapa? Agar siapapun yang punya pendapat, meski dia ulama besar, meski dia profesor, doktor, tapi kalau menyelisihi ijma', salah dia. Itu pasti salah. Kenapa Ustaz? Umat ini tidak mungkin melakukan ijma', tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Artinya yang menyelisih kesepakatan umat, dia adalah yang sesat ataupun yang salah. Ulama sepakat Nabi terakhir itu Nabi Muhammad.
aliran apa saja menamakan Islam, ada nabi lain selain Nabi Muhammad, sesat dia. Ahmadiyah sesat. Tidak usah ragu, Pak. Tidak usah atas nama kebebasan beragama kemudian kita hargai. Boleh menghargai mereka, tapi jangan namakan Islam. Silahkan baik buat kelompok dewek. Tapi kalau dia menamakan Islam, umat ini sudah sepakat. Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi adalah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Tabrani dan Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sa'altullah, aku pernah memohon kepada Allah, alla yajma'a ummati 'ala dhalalah, agar Allah tidak menyatukan umat ini dalam kesesatan. Fa'a'taniha." Alhamdulillah, Allah kabulkan. Artinya Allah kabulkan agar umat ini tidak sepakat atas kesesatan. Wasa'altuhu alla yudhhira 'alaihim 'aduwan fa'a'taniha. Kemudian aku juga memohon kepada Allah agar jangan sampai ada musuh yang menguasai umatku. Alhamdulillah, diberikan juga. Ya. Jadi nggak mungkin, Pak, musuh itu mengalahkan umat Islam seluruhnya, itu mustahil. Umat Islam ini hancur bukan karena musuh, karena wong di dalamnya. Karena Rasulullah sudah minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai ada musuh dari luar menguasai umat ini. Dikasih sama Allah sebagai kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa? Nanti kita akan baca riwayat setelahnya. Nabi pernah minta agar jangan sampai umat ini ribut antara satu sama lain, saling melemahkan, saling mengalahkan, saling menghancurkan. Rupanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan tersebut. Artinya umat ini ribut sama wong dewe. Ribut sama wong dewe. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup keistimewaan yang 13 ini dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati," atau qala ummata Muhammadin 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak menyatukan umatku atas kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah. Ini penting nih, Pak. Dan naungan Allah, kuasa Allah itu selalu bersama jamaah. Selalu bersama jamaah. Wa man syadza syadza finnar. Barang siapa yang menyimpang dari jamaah, maka dia akan terjerumus pada neraka. Jadi simpelnya, Pak, untuk wong kita nih, wong yang biasa-biasa ini. Kalau Bapak bingung, Pak Ustadz, aku nih melok siapa lah Pak Ustadz? Banyak nian Ustadz di YouTube, banyak nian Ustadz di Google, banyak nian Ustadz di pengajian-pengajian. Galau-galaunya menyatakan dirinya yang benar. Gelarnya juga bagus-bagus galau, Ustadz, belajar galau mereka nih di Timur Tengah misalnya. Kami cak mana, bingung kami Ustadz sebagai umat. Nah, ikutilah kebanyakan umat, Pak. Ikutilah apa? Alaikum bisawadil a'zam. Ikutilah kebanyakan umat. Kenapa? Karena yadullahi 'alal jamaah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama dengan jamaah. Contohnya apa, Ustaz? Umat ini, Pak, kebanyakan memperingati Maulid Nabi. Sedunia anget nih. Sedunia anget, benar ya? Saya telah mengumpulkan fatwa dari 13 negara, Pak. Semuanya membolehkan Maulid Nabi. Cuma sih kok 2 negara, Pak, yang tidak membolehkan. Melok yang banyak apa yang dikit, Pak? Melok yang banyak. Karena umat ini tidak mungkin kebanyakan sesat. Lalu apa untungnya Nabi Muhammad berbangga, umatku yang paling banyak, kalau galau-galaunya sesat? Di Indonesia nih, lebih banyak yang maulid atau yang tidak maulid? Yang melaksanakan maulid. Tetapi saya juga berpesan, kita yang melaksanakan maulid Nabi, bentar lagi nih, nak ribut lagi kakek, bulan Rajab, Isra Mi'raj, sedunia ini memperingatinya, kecuali beberapa negara saja.
ya, kita insya Allah memperingatinya, ya. Tetapi ya, saya boleh berpesan, kita yang memperingati Maulid Nabi, yang memperingati Isra Mi'raj, tidak perlu menyesatkan, apalagi membenci orang-orang yang tidak maulid. Biarkan saja, itu urusan dia. Tapi yang kita harapkan juga dari mereka, agar tidak melabeli kita sebagai ahli bid'ah, ya, melabeli kita sebagai orang-orang yang sesat. Kenapa? Insya Allah kasih sayang Allah bersama jamaah, bersama kebanyakan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berbangga, Pak. Ana mukatsiru bikumul umam. Aku ini berbangga karena umatku paling banyak dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu. Lah kalau kebanyakan umat ini sesat, bangga dengan apa? Sehingga insya Allah, Bapak kalau bingung ikut aliran mana, pemahaman mana, ikutilah kebanyakan ulama. Antara ahli sunnah dengan syiah, banyakan mana Ustaz? Ya ahli sunnah. Syiah hanya di Iran saja dan di beberapa negara kecil. Tapi ahli sunnah wal jamaah dari Tonja sampai Jakarta. Tonja itu salah satu kota di Maroko sana, Pak. Semuanya insya Allah ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Yang terakhir, yaitu keistimewaan umat Nabi Muhammad yang ke-14. Apa itu? Annallaha la yuhliku hadhil ummata biju'in wala gharqin. Bahwasanya Allah tidak akan membinasakan umat Nabi Muhammad dengan kelaparan dan dengan tenggelam. Dengan apa, Pak? Artinya nggak mungkin umat ini, umat Nabi Muhammad binasa galau gara-gara kelaparan, mustahil. Itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin umat ini binasa gara-gara tenggelam galau, nggak mungkin. Berbeda dengan Nabi Nuh. Seluruh umatnya tenggelam, termasuk Kan'an, anaknya Dewek. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, ya kalau ada yang tenggelam paling sikok dua, paling satu kampung, dua kampung. Tapi umat ini galau-galaunya tenggelam, mustahil. Dari mana Ustaz? Saya bacakan beberapa hadisnya nanti. Ikhtasallahu hadhil ummata bi alla yuhlikaha biju'in. Allah mengistimewakan umat ini, umat Nabi Muhammad, bi alla yuhlikaha biju', untuk tidak membinasakannya karena kelaparan. Nah, tahun 2023 ini katanya krisis. Apakah kita akan mati galau gara-gara kelaparan? Tidak. Pegang kalimat kami ini, Pak. Pesan dari para ulama. Ekonomi boleh saja turun. Daya beli boleh saja turun. Krisis boleh saja menimpa. Tapi jatah rizki Bapak dan saya nggak berkurang. Jatah rizki kita ini tidak kate yang berkurang, Pak. Sudah ditentukan galau kita ini. Nak krisis, tidak krisis, semua itulah jatahnya kita. Memang kalau besok tidak, tahun depan tidak krisis, kemudian rezeki kita bertambah, tidak juga. Sama, apakah gara-gara krisis, gara-gara paceklik, resesi dan sebagainya, kemudian jatah rizki yang telah Allah tetapkan untuk kita kemudian berkurang? Tidak. Ini menenangkan hati kita. Insya Allah rizki kita ini ada bagiannya galau, Pak. Insya Allah. Gak perlu khawatir menghadapi resesi, tapi boleh waspada, boleh mengambil antisipasi sebagai ikhtiar, ya, sebagai ikhtiar. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad, telah melipat bumi ini untuk saya. Jadi bumi ini, Pak, dulu pernah dilipat. Dilipat bagaimana, Ustaz? Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sampai-sampai Nabi Muhammad bisa melihat ujung timur dan ujung barat. Bisa melihat ujung timur dan ujung barat. Wa inna mulka ummati, dan sesungguhnya kerajaan umatku, saya belughu mazuya liminha, akan sampai ke seluruh penjuru dunia yang mana tadi aku lihat di ujung timur dan ujung barat.
Siapa yang mengira Islam sampai ke Sriwijaya ini, Pak? Ke negeri Sriwijaya ini. Siapa yang mengira Islam sampai ke Papua sana, Pak? Siapa yang menyangka Islam itu sampai ke pelosok-pelosok bumi? Itu sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Aku telah diberikan 2 gudang. Apa itu? Kerajaan Persia di Irak dan kerajaan Romawi yang ada di Damaskus. Dan terbukti Damaskus yang dulu dikuasai oleh Romawi tunduk menjadi masuk wilayah Islam. Persia yang dulu ada di Irak sekarang menjadi negara dalam kuasa Islam dan sebagainya. Kemudian kemudian aku sa'altu Rabbi, minta kepada Allah, li ummati, untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin ammah, untuk tidak Allah binasakan umatku. Ya Allah, jangan kau binasakan dengan paceklik 1 tahun, dengan bencana 1 tahun penuh dengan bencana, jangan sampai. Apa kata Rasulullah kemudian, wala yusallit alaihim aduwan man min siwa anfusihim fayastabih baydatahum fa'atani. Yani Rasulullah meminta kepada Allah, ya Rabb, jangan kau binasakan umatku dengan bencana, dengan kelaparan 1 tahun. Makanya pada isu-isu awal Covid, Pak, katanya Covid ini adalah satu skema yang dimaksudkan untuk menghabiskan umat Islam. Saya dari awal mengatakan mustahil, umat ini tidak akan binasa. Itu keistimewaan kita. Nak sejahat-jahatnya wong melakukan makar, melakukan kejahatan, rencana untuk membinasakan umat ini, tidak akan, karena Allah telah mengabulkan permintaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau binasakan umatku ini, ya Allah, apalagi dengan kelaparan. Tidak mungkin. Jadi tenang-tenang baik, ada bagiannya kalau insyaallah. Insyaallah. Dan Rasulullah meminta kepada Allah, jangan sampai ada musuh di luar umat Islam yang menguasai Islam. Tidak akan ada, Pak. Ya kalau menguasai paling 1 negara. Tapi kalau seluruh umat dari ujung ke ujung dikuasai oleh musuh, mustahil. Dikalahkan oleh musuh, mustahil. Akan selalu ada umat-umat yang berjuang, umat-umat yang bisa mengalahkan dan bertahan melawan musuh-musuh Islam. Hadis yang berikutnya, sa'altu Rabbi, aku meminta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan bencana atau dengan paceklik 1 tahun penuh. Fa'ataniha, kemudian Allah memberikanku itu. Artinya apa? Allah mengijabah. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq, kemudian aku pun meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umatku dengan tenggelam. Dulu ketika 2004 terjadi tsunami, orang yang berada di Aceh ketika melihat begitu besar gelombang tsunami, mengira hari itu adalah hari kiamat. Tapi kita yang telah membaca hadis ini, kita yakin itu hanya berlaku di sebagian tempat, baik. Karena nggak mungkin umat ini galau-galaunya tenggelam. Dan itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataniha, dan Allah kabulkan. Artinya umat ini insyaallah tidak akan habis binasa gara-gara tenggelam. Wa sa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, dan aku meminta kepada Allah agar jangan sampai pertikaian, bencana, ya, kehancuran, malapetaka itu terjadi di antara mereka. Faruddat alayya, kemudian itu dibebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada satu hal yang kami agak ketinggalan. Disebutkan Rasulullah meminta kepada Allah agar jangan sampai ada musuh yang menguasai umat ini, ya, menguasai umat ini, fayastabiha baydatahum, sehingga umat ini habis, tidak ada generasi setelahnya. Enggak, insyaallah umat ini akan terus melahirkan generasi-generasinya, akan lahir lagi
umat yang melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani. Singkat cerita, keutamaan yang ke-14, dan ini menutup keutamaan-keutamaan yang umum buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak akan membinasakan kita dengan kelaparan dan juga dengan menenggelamkan kita. Alhamdulillah. Jadi insyaallah menghadapi 2023 dengan prediksi yang katanya akan ada krisis, jangan panik, jangan khawatir yang berlebih. Kita akan bisa melewatinya dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.